banyak sekali pejabat kita yang korupsi. Ya akhirnya luntur dong kepercayaan kita kepada pemerintahan. Ya, kalau masih memegang prinsip Pancasila, kalau kita akan menyalahgunakan kewenangan itu pasti akan berpikir. Itu zaman sekarang memang banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak takut sama guru. Dan ketika guru memberikan arahan, itu orang tuanya nggak terima dan sudah masuk ke ranah hukum. Gimana nih para guru-guru ini bisa menanamkan Pancasila kepada murid-murid? Ayolah Rek, gitu loh. Pancasila itu fungsinya sebagai pondasi, hafal aja tidak, apalagi mengimplementasikan dalam kehidupannya. Hai Times Lover, senang sekali saya Indah Andara bisa kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Ngopeni Rakyat, persembahan dari Times Indonesia, di mana Ngopeni Rakyat adalah podcast yang kita siapkan khusus untuk Bapak dan juga Ibu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Nanti kita akan berbincang nih terkait tugas dan fungsi, lalu juga apa saja yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu Dewan dari Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi C DPRD Jawa Timur, yaitu Bapak Ristu Nugroho. Halo Pak Ristu. Semangat pagi. Semangat pagi. Pak Ristu, hari ini kayaknya banyak banget kegiatannya Pak. Ya, Alhamdulillah ya. Ini beliaunya baru selesai paripurna langsung ke sini. Terima kasih atas waktunya Pak. Pak Ristu, hari ini kita punya tema yang luar biasa, yaitu Pancasila, warisan tradisi budaya leluhur bangsa. Dan baju saya ini sudah menyesuaikan Pak terkait tema kita. Ini juga warisan budaya kebaya ini ya. Kita kan sering dengar ya Pak, kalimat Pancasila ini digali dari bumi Indonesia. Sebenarnya, kenapa sih Pancasila ini disebut sebagai warisan leluhur dari bangsa Indonesia? Ya, jadi Pancasila sebelum secara de jure ternyata disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sebetulnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini sudah ada di kehidupan masyarakat atau kehidupan bangsa Indonesia pada waktu jauh hari atau ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum Pancasila sendiri itu ada. Jadi masyarakat Indonesia itu punya kultur, budaya, tradisi yang adiluhung, artinya mempunyai rasa rendah hati, kemudian juga bisa menghormati, menghargai orang lain, kemudian juga welcome terhadap siapapun, kemudian juga punya semangat kerukunan atau keguyup rukunan, gotong royong juga. Nah, nilai-nilai itu sudah ada dan kemudian diadopsi menjadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu. Dan memang untuk pendidikan Pancasila sendiri itu kan sudah ditanamkan sejak dari sekolah dasar, begitu. Lalu sejauh ini terkait apabila Pancasila itu harus ditekankan sejak dini, itu kalau menurut dari sudut pandang Pak Risto sendiri, gimana sih generasi muda ini aware terhadap Pancasila Pak? Jadi, apalagi di generasi modern seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya menjadi sebuah permasalahan. Kenapa Pancasila ini seakan ini tidak dikenal oleh generasi kita yang bener, banyak banget anak muda sekarang yang nggak hafal Pancasila hafal aja nggak, apalagi tahu nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya. Kemudian di sekolahan pun seakan-akan jam pelajaran terkait dengan pendalaman Pancasila. Pancasila itu kan nggak hanya teori, tetapi harus dipraktekkan. Jadi teorinya kemudian nilai-nilainya diajarkan, kemudian praktek menjadi warga yang berpancasila itu seperti apa. Ini harusnya diajarkan di sekolah-sekolah. Dan ini menjadi sesuatu pelajaran yang utama. Jadi bukan pelajaran yang nomor 2, tetapi harus diutamakan karena ini akan membentuk karakter generasi muda kita. Kan kalau misalnya kita lihat nih dari beberapa media sosial, ada anak-anak muda ya, maksudnya anak-anak yang masih usia sekolah dasar gitu, ditanyain Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5 itu ada yang nggak hafal. Nah, itu pengawasan dari Bapak sendiri selaku anggota Dewan kepada sekolah-sekolah ini gimana? Ayolah, Pancasila itu jamnya dibanyakin atau gimana gitu dari sekolah Pak?
Ya harusnya seperti itu. Jadi kita sekali lagi tidak hanya sekedar mengajarkan tentang teori saja, tetapi bagaimana mengamalkan atau menerapkan Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sebetulnya ekstrakurikuler yang seharusnya wajib ya, tetapi ini kan tidak wajib, pramuka misalnya. Pramuka itu adalah salah satu bentuk implementasi Pancasila di dalam kehidupan. Di situ kan di pramuka itu diajarkan semangat saling menolong, kemudian juga semangat untuk satu sama lain saling menghormati, menghargai, tidak membedakan dari mana asalnya, kemudian dari agamanya apa, kemudian dari golongan apa, kan enggak. Nah, tetapi sekarang pramuka itu masih menjadi bidang ekstrakurikuler yang pilihan tidak ya? wajib. Ya, nah, harusnya itu wajib, karena itu akan membentuk karakter dari generasi-generasi atau anak-anak didik kita, dan kemudian ini menentukan nanti bagaimana bangsa itu ke depan, nah, gitu. Ya, betul. Jadi menentukan arah bangsa itu karena Pancasila itu kan menjadi selain menjadi ideologi bangsa, kan merupakan landasan atau pondasi dalam membangun sebuah peradaban atau membangun sebuah bangsa. Kalau namanya pondasi itu kan nggak boleh rapuh, harus betul-betul pondasi itu selalu kuat. Kalau pondasinya mulai rapuh, ini tentunya ibarat sebuah rumah itu kan yang paling prioritas untuk diperhitungkan kekuatannya kan pasti pondasinya. Nah, Pancasila itu kan juga fungsinya sebagai pondasi atau landasan hidup bangsa, nah, landasan atau dasar negara juga. Nah, sehingga kalau sekarang generasi kita sudah tidak mengenal dan bahkan hafal aja tidak, apalagi mengimplementasikan dalam kehidupannya. Ini akan juga sesuatu yang perlu menjadi pemikiran kita bersama ke depannya. Kalau pondasinya sudah tidak kuat, nah, saya setuju sama yang Pak Risto katakan bahwa memang Pancasila ini adalah fondasi, begitu ya Pak ya, dari bangsa negara Republik Indonesia, dan nggak hanya dari sekolah saja sebetulnya kita bisa menanamkan Pancasila, tetapi dari lingkungan terdekat dulu. Kalau misalkannya siswa ya berarti dari rumah, begitu kan Pak. Tapi Pak, pertanyaan saya, sekarang itu saya tuh jarang ya, atau mungkin nggak pernah ya saya temui ada kayak dinas-dinas gitu mengadakan kegiatan yang memang itu pembahasannya tuh sosialisasinya terkait Pancasila lagi. Jadi maksud saya tuh terus diingatkan, terus ditanamkan gitu loh, sehingga Pancasila ini tidak terlupakan. Betul, jadi kita itu sedikit terlena. Jadi membangun, saya ibaratkan rumah tadi biar kita mudah menggambarkan. Jadi ibaratnya negara kita itu sebuah rumah. Nah, kan dibangun dulu pondasinya. Setelah itu dibangun temboknya, kemudian atapnya. Sekarang itu kan sibuk memperbaiki, ngecat rumahnya, kemudian memperbaiki atapnya, kemudian menghias mengisi rumah itu dengan perabotan-perabotan, tetapi sedikit terlena bahwa pondasinya itu sekarang sudah mulai ini nggak dipikirkan, padahal sebaik apapun, sebagus apapun kita memperbaiki, merawat itu, tetapi kalau pondasinya rapuh itu kan menjadi bom waktu. Suatu contoh kayak kemarin misalnya peristiwa yang terjadi barusan, demo yang kemudian ditunggangi kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab melakukan aksi anarkisme, kemudian membakar dan seterusnya, itu kan salah satu indikator bahwa pondasi kita mulai rapuh loh, gitu. Jadi semangat kebersamaan, persatuan itu gampang sekali ada pemicu sedikit, kemudian kita terbakar. Nah, padahal di dalam Pancasila kan salah satu silanya adalah persatuan, menjaga persatuan, karena ini menjadi salah satu syarat pokok, syarat wajib, syarat dasar ya untuk mendirikan sebuah bangsa yang Indonesia ini sebetulnya juga riskan, karena dilihat dari
letak geografisnya itu berbeda dengan negara-negara lain. Kalau negara lain itu satu daratan itu terdiri dari berbagai negara. Tetapi kebalikannya Indonesia, ya, daratan-daratan yang dikelilingi pulau-pulau terpisah oleh lautan-lautan itu menjadi satu negara. Kan artinya gampang sekali dipecah-pecah sebetulnya. Betul. Belum lagi budayanya, belum lagi agamanya juga beragam, bahasanya, tradisinya. Nah, kalau tidak ada alat perekat yang namanya Pancasila yang menjadi pondasi hidup berbangsa dan bernegara, ya akan menjadi, selesai ya, begitu. Gitu. Tapi kalau dari Pak Risto sendiri, kalau di Jawa Timur itu ada nggak sih Pak komunitas yang memang dia itu betul-betul fokusnya ini memberikan literasi Pancasila kepada masyarakat Jawa Timur yang lain gitu? Sebetulnya masih banyak yang peduli terkait dengan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila, jangan sampai kemudian lekang, luntur, kemudian generasi kita tidak mengenal dengan Pancasila dan kemudian mengesampingkan arti pentingnya Pancasila. Nah, ini masih ada penggiat-penggiat komunitas, kemudian juga organisasi yang masih punya kepedulian terhadap itu. Seringkali mereka berkumpul, misalnya seperti GMNI gitu, dan kemudian ormas-ormas lain banyak sekali yang masih punya kepedulian bahwa Pancasila itu penting, jangan diabaikan, jangan dianggap sepele, karena itu pondasi itu adalah sesuatu yang sangat vital, ya. Jangan sampai rusak, jangan sampai rapuh. Jangan sampai tergerus. Nah, betul sekali. Kalau selama ini komunitas, mungkin yang saya tahu komunitas budaya. Jadi dia pure membicarakan terkait budaya-budaya. Mungkin bisa diinisiasi nih dari Pak Risto bikin komunitas yang memang dia aware terhadap Pancasila di Jawa Timur, digaungkan di mana-mana. Karena apa? Ada istilah tresno jalaran soko kulino. Kalau misalnya kita tidak dikenalkan sama yang namanya Pancasila, akhirnya sudah terbukti saat ini banyak sekali anak-anak SD itu nggak bisa, nggak hafal Pancasila. Nah, ini kan miris sekali. Apakah itu jadi tantangan tersendiri untuk Bapak Ibu Dewan? Betul, makanya saya kegiatan yang kebetulan difasilitasi juga oleh DPRD, ya, setiap bulan kami turun ke bawah, kemudian mengundang komunitas-komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk mengingatkan kembali tentang artinya Pancasila. Kemudian sekarang itu ancamannya bukan seperti yang dulu pernah terjadi, tidak seperti itu, tetapi ancamannya terhadap yang dulu pernah terjadi apa Pak? Boleh diingatkan kita? Ya, seperti peristiwa-peristiwa yang masa lalu, ya, tidak perlu kita sebutkan di sini. Masa lalu ya, tidak perlu dibahas gitu jadi ya Pak ya? Nggak perlu dibahas lah. Yang penting sekarang yang ancamannya dari kita sendiri, dari kehidupan bermasyarakat kita, apalagi sekarang kan ada medsos, media sosial. Kemudian kita kalau tidak punya landasan yang kuat dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, kita itu mudah terpengaruh. Ada berita yang kemudian belum tentu benar dan salah, kita sudah ikut-ikutan. Kemudian ada ajakan yang sifatnya untuk memperkeruh suasana atau merusak persatuan dan kesatuan. Kadang-kadang kita ikut. Nah, itu kalau nggak dibentengi dengan yang namanya Pancasila, nah, apalagi dengan era globalisasi, era modern ini, dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, itu bahaya sekali menurut saya. Setuju. Kita karena ngomongin lagi Pancasila ini, pembahasan kita, boleh nggak sih kalau misalnya kita tuh akan membedah satu-satu dari masing-masing sila terkait yang sudah terjadi di masyarakat Jawa Timur? Bisa ya Pak ya? Kalau sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau menurut dari Pak Risto sendiri, gimana masyarakat Jawa Timur? Nah, ketuhanan, alhamdulillah kalau di Jawa Timur, sila pertama ini bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Artinya pertama, kita satu sama lain meskipun berbeda agama, berbeda kepercayaannya, tetapi Jawa Timur relatif kondusif hubungan beragama, antar umat beragama, dan kemudian juga semuanya mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan dibandingkan daerah lain, alhamdulillah Jawa Timur cukup baik.
Jadi semakin beragam, semakin kaya juga Ya, akhirnya betul. ya. Oke. Terus kalau dari sila yang kedua, Pak? Sila kedua Kemanusiaan. itu kemanusiaan, Dan artinya beragam. nilai-nilai peri kemanusiaan. Misalnya kita harus bisa menghargai, menghormati satu sama lain, tolong menolong dan seterusnya. Kalau dilihat secara umum memang cukup kondusif lah. Kita bisa melihat cukup kondusif, tetapi kalau kita melihat di medsos misalnya, Ya. komen-komen sekarang itu kalau misalnya ada seseorang yang terkena masalah atau ada yang tertimpa musibah, itu kadang-kadang kita tidak berempati, tetapi malah seakan-akan malah apa ya, membuli kan seperti itu. Dan itu kita lihat komen-komennya kan banyak yang negatif daripada memberi support, memberi Ya. semangat yang baik. Oke. Nah, kalau orang-orang dulu, leluhur kita enggak seperti itu. Jadi kalau ada yang kesusahan, ya kita ikut merasakan, kemudian memberikan motivasi. Nah, ini sebetulnya jati diri kita. Tetapi sekarang sudah bergeser, ketika ada orang yang susah, kita merasa senang. Ketika ada orang yang senang, kita merasa susah. Makanya Ya. sekarang itu Kalau itu bukannya sifat ya, Pak? bukan, karena ini Sifat manusia ini- biasanya kalau ada yang seneng tuh malah nggak suka Bukan, gitu. kalau Ya. dulu enggak seperti itu. Ini sudah pergeserannya sudah luar biasa. Apalagi kalau tinggal di desa itu terasa sekali. Kalau masyarakat desa itu kan masih terasa keguyup rukunannya. Iya. Tetapi sekarang karena ada teknologi informasi yang juga bisa merambah ke desa-desa, otomatis sudah pergeseran itu sudah mulai nampak. Nah, inilah yang saya maksud bahwa Pancasila itu sesuatu yang penting, jangan sampai diabaikan, kemudian tidak ditanamkan, bukan hanya sekedar teorinya, tetapi menjadi pribadi. Artinya pribadi yang mempunyai rasa ketuhanan, yang menghargai orang lain, bisa tolong menolong, punya empati, kemudian mempunyai jiwa semangat persatuan, Ya. dan seterusnya. Jadi tertanam menjadi pribadi. Kalau sudah menjadi pribadi itu, ya dengan apapun yang ada di sekitar kita, ya kita tetap akan Jadi menjadi. secara otomatis kita membawa dirinya Iya, sesuai dengan apa yang kita ya, seperti Pancasila itu diri kita. tanamkan ke Ya, diri betul. masing-masing begitu ya. Oke. Iya. Yang ketiga, Pak, sila ketiga Persatuan. Nah, persatuan ini kalau jangan dilihat dari luarnya aja. Persatuan bukan berarti kemudian tidak berkelahi, oh sudah bersatu, enggak. Lebih dalam lagi, ya salah satunya ketika terjadi perang dingin, perang urat saraf, artinya komen-komen yang negatif sekarang banyak, itu kan nggak bersatu sebetulnya. Bukan dilihat, oh desa ini ormas ini sama ormas ini nggak pernah berantem, ini rukun, belum tentu. Nah, yang dimaksud rukun itu ya saling memberikan semangat, saling memberikan, saling menghargai, saling membantu dan seterusnya. Ya. Bukan hanya sekedar tidak berkelahi. Kalau tidak berkelahi, insya Allah kalau Jawa Timur ya aman-aman Aman ya, saja. kondusif ya. Tapi Oke. bukan itu sebetulnya. Pancasila itu dalam maknanya, nilainya dalam, bukan hanya nampak dari luar, tetapi dilihat dari suasana hati kita. Apakah kita itu satu sama lain, misalnya dengan tetangga kita yang terdekat aja, nggak pernah berantem memang secara fisik, tetapi ketika tetangga kita mungkin punya rezeki dan bisa beli sepeda motor, hati kita nggak iri dengki iri. muncul Nah, ya. itu kan- nah, ini Muncul kan ya, saya semangat tidak nggak boleh. bersatu. Nah, Time lover di rumah pasti nggak seperti itu, saya yakin ya. Nah, mudah-mudahan enggak. Nah, ini Ya. sudah pergeseran jati diri atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini nampak sekali sebetulnya karena bisa dilihat dari komen-komen di medsos. Nah, itu juga kembali lagi ke adab ya, Pak ya. Iya, Seperti kemarin saya podcast sama Ketua Komisi A, Mas Iya. Dedi Irwansyah, itu juga beliau juga mengatakan yang sama bahwa sekarang itu banyak sekali yang kehilangan adab dan juga etika ketika Betul. bermain media sosial. Mereka asal berkomentar, ikut-ikutan, memberikan hate speech dan lain-lain. Ya gitu itu kan. karena Pancasila tidak tertanam sebagai pribadi kita. Kalau tertanam sebagai pribadi kita nggak mungkin. Ya kita kalau melihat orang susah ya, kalau tidak bisa memberi semangat ya paling tidak diem kan gitu. Misalnya kita melihat sebuah berita Oke. ada yang terkena musibah, malah dijadikan lelucon, kadang malah disyukurin, syukur karena ini. Nah kan itu artinya nggak punya budi pekerti lah seperti itu. Nah
Sehingga harusnya paling enggak kalau nggak bisa memberi semangat atau motivasi, tidak bisa memberikan apa bantuan apa, kayak ya udah diem aja lah gitu, daripada malah kemudian tangan kita ngetik tetapi berkomentarnya justru akan menambah beban yang setuju sih apa yang dikatakan Pak Ristu. Kalau menurut Pak Ristu sendiri, sebelum kita masuk ke sila keempat ya Pak ya, berapa persen sih Pak sekarang orang itu menanamkan Pancasila di dalam dirinya? Nah, jadi penanaman Pancasila itu memang harus artinya dari keluarga ditanamkan. Misalnya dari keluarga sebetulnya kalau mbah-mbah kita dulu pasti dituturi atau dinasihati lah. Jadi orang harus gini, harus punya sopan santun, kalau terhadap orang tua harus ini, kalau dinasihati dengarkan dan seterusnya kan seperti itu. Nah, ini dari keluarga, misal contoh. Kemudian di sekolahan pun harus ada pendidikan serupa ya, sehingga nanti antara apa yang disampaikan atau pendidikan yang diterima oleh anak dari keluarga dengan sekolah itu menjadi sinkron. Nah, kemudian nanti di lingkungan kerja, kemudian di komunitasnya juga akan harusnya sama juga. Tapi sekarang enggak. Kadang-kadang di keluarga ditanamkan, tetapi di sekolah enggak. Atau sebaliknya, kemudian ketika dia ketemu rekan kerjanya, di situ nggak ada sama sekali. Nah, akhirnya nggak bisa, gimana ya, agak susah akan. Pak, tapi gini Pak Ristu, kalau kita bisa kembali ke pembahasan terkait yang di sekolah tadi ya, penanaman Pancasila di sekolah, itu zaman sekarang memang banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak takut sama guru. Iya. Setuju ya Pak ya? Setuju. Dengan apa yang saya katakan, banyak sekali murid yang nggak punya takut, jadi dia bisa tidur di kelas enaknya, dimarahin guru akhirnya melawan ke gurunya, dan ketika guru memberikan arahan dengan cara menegur mungkin, atau mungkin menegur dengan menjewer saja sedikit, itu orang tuanya nggak terima dan sudah masuk ke ranah hukum. Nah, akhirnya gimana nih para guru-guru ini bisa menanamkan Pancasila kepada murid-murid? Ayolah Rek, gitu loh. Tapi murid-muridnya sendiri banyak yang nggak bisa diatur, nggak bisa diarahkan. Coba kalau dari sudut pandang Bapak Dewan gimana menanggapi ini? Pergeseran ini sudah semakin luar biasa. Artinya pergeseran penanaman budi pekerti terhadap anak. Dan kalau dulu misalnya zaman saya masih anak-anak gitu, orang tua saya itu menanamkan rasa tanggung jawab. Kemudian kalau saya salah ya menerima konsekuensi, menerima hukuman, bahkan mungkin di dijewer atau apalah. Nah, tetapi sekarang orang tua itu cenderung, kalau dulu misalnya contoh sekolah itu, kalau SD itu kan jaraknya paling 100-200 meter, nggak diantar dulu, suruh jalan sendiri. Kalau sekarang enggak. Saya dulu berkilo-kilo Pak jalan. Nah, kalau sekarang kan nggak deket, diantar. Kemudian kadang-kadang kalau orang tuanya kebetulan nggak bekerja, ditungguin. Nah, ini mungkin orang tuanya ngeman sama anaknya, tetapi itu mendidik yang tidak nggak baik. salah juga orang tuanya ya. Makanya sekarang itu ya seperti itu, orang tua kadang-kadang anaknya dianus, padahal guru itu niatnya bukan kok karena dia tidak sayang sama muridnya, justru gurunya sayang, kemudian supaya murid itu kembali pada relnya, katakan oh ini agak berbelok. Kalau hanya dinasihati mungkin dia tidak mengindahkan, tetapi sedikit dikasih pelajaran, tapi masih dalam koridor kasih sayang. Artinya bukan koridor saya gurunya karena benci atau punya rasa dendam terhadap anak, itu kan enggak, tetapi mungkin. Karena kasih sayang. Betul. Seperti orang tua ketika jewer telinga anaknya itu kan bukan dasarnya, kan bukan karena orang tua itu benci kepada anaknya, tetapi orang tua itu saking sayangnya sehingga jangan sampai anak saya itu salah melangkah, salah. Nah, guru itu juga sama sebetulnya, niatnya juga begitu. Harapan kami kepada orang tua murid ya, kita harus jangan gampang mudah, ke kamera, Pak. Gampang mudah emosi. Nah, kita pakai hati yang tenang. Oh, niatnya memang baik, nggak apa-apa. Kalau memang salah ya bolehlah ditegur. Yang penting masih dalam batasan-batasan
Ya, kecuali kalau memang ada tindakan bullying di sekolah. Nah, itu yang memang harus kita bela ya Pak ya. Kalau misalkan ada anak didik di sekolah yang menerima tindakan kekerasan dari guru. Nah, termasuk bullying ini juga salah satu pergeseran budaya atau pergeseran bahwa Pancasila ini sudah tidak dipakai, semakin tidak dipakai. Nah, padahal kalau kita betul-betul menanamkan Pancasila sebagai pribadi kita, mulai dari keluarga, mulai dari anak-anak sekolah, ini tidak sampai di sekolah ini terjadi bullying. Sekarang kan banyak, bahkan ada yang sampai harus tidak kerasan di sekolah, kemudian sampai mengurung diri di kamar. Ada yang meregang nyawa bahkan. Nah, itu karena terjadi seperti itu. Nah, inilah makanya kenapa tadi saya bilang Pancasila itu penting loh, jangan dianggap sepele. Setuju. Percuma kita itu membangun, mengecat rumah, memperbaiki genting, tetapi kalau pondasinya rapuh, nah itu bom waktu. Nah makanya kita jangan terus kemudian kita kan sekarang berlomba-lomba membuat aturan dasarnya aja nggak diindahkan, artinya nggak dilaksanakan, apalagi aturan-aturan yang itu ya kita perkuat dulu aturan dasarnya itu harus betul-betul melekat menjadi kesadaran kita bersama, baru kemudian aturan. Sekarang kan banyak macam-macam aturan yang tumpang tindih, tetapi lupa aturan dasarnya aja nggak dipakai, apalagi ditambahi aturan-aturan yang macam-macam. Ya nggak akan mungkin. Ya, oke, setuju. Oke, kita kembali ke sila keempat, Pak. Ya. Sila keempat itu pada prinsipnya adalah bukan, kalau sekarang mengartikan kan semacam pilihan, itu sila, ya itu memang nanti pelaksanaannya salah satunya itu, tetapi pada dasarnya sila keempat itu adalah kedaulatan rakyat atau demokrasi, yang bahwa kepentingan yang lebih besar otomatis kalau kita bicara masalah bangsa Indonesia, ya kepentingan bangsa itu yang lebih diutamakan daripada kepentingan golongan, kepentingan daerah kita, kepentingan pribadi, apalagi kepentingan pribadi kita. Nah, karena membangun sebuah bangsa itu kalau masing-masing mengedepankan kepentingan golongan, kepentingan pribadi, ya hancurlah bangsa itu. Tetapi kalau masih memegang prinsip kedaulatan rakyat atau kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya, atau di atas kepentingan golongan, daerah, dan kepentingan pribadi, kepentingan agama dan seterusnya, agama masing-masing maksud saya. Nah, ini kalau kita masih megang teguh itu, ya akan masih terjagalah keutuhan negara kita. Oke, ini juga menarik nih Pak Risto. Banyak sekali masyarakat kita, tidak hanya masyarakat Jawa Timur, tapi masyarakat Indonesia, itu yang sudah kehilangan kepercayaannya kepada pemimpin. Iya, betul. Kepada pemerintah. Maaf aja nih Pak, kita seperti itu karena ada alasannya, ya kan? Pasti kalau misalkannya ada api karena ada asap gitu kan, ya Pak ya? Karena banyak sekali pejabat kita itu yang korupsi. Nah, kita nih udah yang disuruh pajak segala macam, kita harus ditekan membayar pajak, tapi malah dikorupsi, akhirnya luntur dong kepercayaan kita kepada pemerintahan. Coba kalau dari Pak Risto menanggapi ini seperti apa? Ya itu pergeseran tadi, ya pergeseran, makanya tidak hanya di tanah Pancasila itu untuk semuanya, tidak hanya untuk generasi kita yang akan datang, ya untuk kita, ya untuk pemerintah kita, ya untuk semuanya. Jadi kalau semuanya berpegang pada Pancasila, yang notabene salah satunya adalah mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan kelompok, ataupun kepentingan pribadi. Kalau masih memegang prinsip itu, ya tentunya kalau kita akan menyalahgunakan kewenangan itu pasti akan berpikir. Betul. Nah, tetapi kalau sudah tidak menggunakan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, ya sudah, ya jalan aja, jalan. Dan harus kembali lagi ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Harus takut kepada Tuhan. Ya, betul. Nah, kalau takut sama Tuhan, sama Allah, pasti mau berbuat yang negatif pun kita akan berpikir 1000 kali. Begitu ya, Pak ya? Ya. Oke, sila terakhir. Keadilan sosial. Keadilan sosial keadilan bagi sosial itu golongan tertentu kah? Pada prinsipnya tidak diskriminasi. Jadi diperlakukan sama, mempunyai hak yang sama. Tidak
oh kalau ini diutamakan, kalau ini tidak. Nah, ini salah satunya. Kemudian di Indonesia itu sebetulnya secara umum antara hubungan pemerintah dengan masyarakat ini sudah ada bentuk kegotong royongan atau apa ya, berkeadilan gini. Misalnya pengusaha yang besar itu bayar pajaknya kan besar. Besar, oke. Kemudian rakyat yang kecil mungkin pajaknya tidak sebesar para pengusaha besar. Nanti uang itu kan dikumpulkan menjadi potensi pendapatan negara kita. Karena sekitar 2/3 pendapatan negara kita itu masih mengandalkan sektor pajak, diperoleh dari sektor pajak. Nah, gotong royong itu wujudnya ya semuanya dikumpulkan uang itu kemudian diberikan kepada negara. Nah, negara akan mengembalikan mengelola, mengembalikan dengan program-programnya, tentunya dengan program pemerintahnya. Nah, kan sebagian artinya uang itu akhirnya diratakan. Nah, yang misalnya di desa ada pembangunan jalan. Yang kecil dapat PKH, kemudian dapat raskin, dapat subsidi ini, subsidi itu. Sebetulnya sudah ada arah ke situ, realnya sudah cuman ya masih ada celah-celah yang artinya perlu diperbaiki lah. Ya, diperbaiki terkait dengan sila kelima ini. Kalau secara garis umum itu kita sudah menerapkan itu di dalam tata pemerintahan kita. Nah, itu. Oke, baik. Lalu bagaimana sih caranya menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai warisan leluhur kepada generasi muda di tengah lunturnya nih? Saya bukan kepercayaan ya, maksudnya lunturlah kita ini akan Pancasila sebagai landasan bangsa negara ini. Tidak mudah itu. Jadi ini PR besar bagi kita, makanya tidak boleh dianggap sepele karena memang tidak mudah untuk mengembalikan. Makanya kemarin dulu Pak Presiden kita sebelum ini kan pernah menggaungkan revolusi mental. Nah, itu artinya mengembalikan jati diri bangsa kita sebetulnya. Tetapi ternyata itu hanya slogan, tidak kemudian terimplementasi dalam bentuk program-program pemerintah. Misalnya kurikulum pelajaran masih tetap sama, tidak dirubah. Misalnya ada pelajaran yang fokus pada pembentukan karakter kepada anak-anak didik kita, generasi muda kita kan enggak. Nah, sehingga tidak berjalan. Memang tidak mudah karena ini melibatkan semuanya. Nah, misalnya di keluarga sudah ditanamkan itu, tetapi kalau di sekolah enggak, nanti begitu di sekolah ya lupa lagi. Nah, kemudian belum lagi misalnya dua-duanya ya, tetapi di lingkungan kerjanya atau di lingkungan masyarakatnya itu tidak. Itu nanti dia akan bingung memilih yang mana. Kalau dulu enggak, kalau dulu leluhur kita pada saat itu di keluarga iya, kemudian di lingkungan di masyarakatnya iya, nah sehingga klop lah. Makanya masih punya, bisa dikatakan ada sopan santun, bisa menghormati dan seterusnya masih. Kalau sekarang apalagi ditunjang dengan informasi yang luar biasa, bisa diakses dengan mudah melalui gadget apapun informasi yang masuk itu bisa diakses dengan mudah. Dan kemudian juga sekarang banyak sekali ya berita-berita yang nggak benar, nah, yang hoax, kemudian membuat berita yang ngarang-ngarang, itu banyak sekali. Yang penting dia punya apa namanya? Iya, yang penting narik followersnya, dulu. Nah, itu yang dianukan itu, atau yang like atau apa yang itu yang targetnya itu bukan memberikan pencerahan, bukan. Oke, kalau bicarakan terkait era digital saat ini kan memang banyak sekali tantangan ya Pak ya, untuk kita menanamkan Pancasila nih kepada generasi penerus. Lalu langkah apa sih yang akan diambil oleh Bapak dan juga Ibu yang sekarang duduk di kursi Dewan? Kami sudah melakukan upaya langkah ya. Jadi kami mempunyai program
sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, dan ini sudah berjalan, sudah 2 tahun berjalan. Setiap bulan kami turun mengundang masyarakat, kemudian mengajak kembali, mengingatkan kembali tentang arti pentingnya Pancasila, kemudian juga mengundang anak-anak muda kadang-kadang, kemudian kita kenalkan lagi. Nah, kadang-kadang ada yang nggak kenal soalnya, dan arti pentingnya Pancasila itu seperti apa. Nah, kami sudah berupaya, tetapi sekali lagi, nah, ini perlu keseriusan dari semua lini. Jadi tidak hanya sini serius, tetapi yang lain tidak. Nah, kemudian yang lain ya kita enggak. Nah, harus sama-sama bareng-bareng. Karena ini sudah bergeserannya luar biasa, dan ini ya menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu Indonesia kita itu disulut sedikit terbakar. Betul. Kalau nggak punya landasan nilai-nilai Pancasila itu, kalau tidak betul-betul tertanam di dalam jiwa kita, itu ya itu resikonya itu. Oke, setuju. Pak Ristu, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada generasi penerus, khususnya untuk pemuda-pemudi di Jawa Timur terkait lafalan Pancasila juga? Ya, jadi pada intinya gini, mari kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menanamkan rasa atau sikap bisa menghargai, menghormati orang lain, kemudian untuk ada di generasi-generasi kita ini juga betul-betul jangan mudah terprovokasi dengan mungkin informasi-informasi atau ajakan-ajakan atau berita-berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi betul-betul harus bersikap bijak dengan hati yang tenang, kemudian dengan pikiran yang jernih, sehingga kita bisa mensikapi segala permasalahan ini dengan bijak, kan gitu. Jadi ada intinya sebetulnya Pancasila itu ya seputar kehidupan kita sebetulnya. Nah, kalau kita tidak bisa mensikapi segala sesuatunya dengan bijak, ya yang terjadi malah itu nanti ujung-ujungnya akan membuat kita sendiri yang sengsara. Gitu. Oke, setuju sekali. Jadi untuk kita semua, kita harus selalu menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya Pak Ristu ya. Karena pada dasarnya Pancasila ini adalah dasar negara kita, dimana kalau misalnya semua masyarakatnya itu menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kedepannya Indonesia akan semakin kuat, tidak mudah tergoyahkan, apalagi di era digitalisasi yang memang rentan sekali informasi-informasi hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tadi ya. Baik Pak Ristu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin.